Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. IGD Margunayase, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil proposal tesis saya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Harunisa dengan NIM 2529041068, Prodi Magister Pendidikan Dasar dengan dosen pembimbing 1, Dr. Niwayan Rati SPD MPD, dan pembimbing 2, Dr. Gusti Ayu Putu Sukma Trisna SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai mempresentasikan hasil proposal tesis saya dengan judul Pengembangan Media Kartu Augmented Reality berbasis kearifan lokal Bojo untuk meningkatkan literasi membaca siswa kelas 3 sekolah dasar. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang terjadi. Kondisi umum yang terjadi di Indonesia yang pertama adalah kondisi literasi membaca siswa Indonesia rendah menurut hasil PISA 2022. Poin PISA pada tahun 2022 mengalami penurunan 12 poin dibandingkan dengan poin PISA tahun 2018. Mohon maaf. Kemudian peringkat Indonesia dari 81 negara. Literasi membaca berada pada peringkat 71 terendah dibandingkan peringkat literasi matematika berada peringkat 70 dan literasi sains berada pada peringkat 67. Kemudian skor literasi membaca Indonesia tertinggal 117 poin dari rata-rata skor global. Kemudian hanya 25,46% siswa Indonesia yang mencapai standar kompetensi minimum membaca menurut PISA 2022. Ini merupakan masalah yang sangat krusial dalam dunia pendidikan mengenai literasi membaca. Kemudian permasalahan kedua mengenai guru terkait kompetensi teknologi informasi dan komunikasi rendah serta kendala integrasi kearifan lokal. Berdasarkan beberapa penelitian, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono et al. 2021, perihal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guru sekolah dasar. Ada 46,76% guru menguasai TIK, dan ada 53,24% guru belum menguasai TIK. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syahid et al. 2022 mengenai kemampuan menggunakan teknologi digital. Ada 27% guru tidak mampu menggunakan aplikasi digital dan ada 60% guru tidak familiar dengan teknologi modern. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Kasana et al. 2025 mengenai integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran digital. Penelitian ini mengatakan bahwa guru masih mengalami kendala dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis media digital. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kondisi membaca siswa di sekolah dasar berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Parwina dan Setianingsi 2024 menunjukkan bahwa kesulitan membaca dari 21 siswa, ada siswa yang masih mengalami kesulitan membaca dengan persentase 38,1%. Kemudian penelitian kedua oleh Nadia et al. 2022 mengenai membaca terbata-bata dan mengeja. Dari 60 siswa, ada 14 siswa dengan persentase 21,9 berada pada kategori rendah. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Sutrisno dan Puspitasari 2021
terkait tahap membaca permulaan. Ada 85% siswa masih di bawah KKM dan ada 15% siswa mencapai KKM. Kemudian penelitian yang keempat dilakukan oleh Rossi, Pangestika, dan Suyato 2024 mengenai kemampuan membaca permulaan rendah. Dalam penelitian ini mengatakan kemampuan membaca permulaan siswa tergolong rendah. Nah, dari permasalahan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan belajar, metode, media pengajaran, motivasi, dan minat terhadap membaca. Dari permasalahan umum ini terdapat permasalahan khusus berdasarkan realita di lapangan, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 1 TK pada tanggal 18 Mei 2026. Siswa kelas 2 yang akan naik kelas 3 berjumlah 20 siswa dan mengalami kendala. Ada 6 siswa belum mampu membaca dengan lancar dan 2 siswa belum bisa membedakan huruf B dan D, dan 3 siswa masih mengeja, dan 6 siswa belum mampu membaca dengan intonasi yang tepat, dan 3 siswa membaca dengan suara cenderung kecil. Dari permasalahan tersebut tidak jauh berbeda dengan kemampuan literasi membaca permulaan. Padahal pada dasarnya siswa yang akan naik kelas 3 atau berada di kelas 3 seharusnya sudah berada pada tahap transisi membaca permulaan ke membaca pemahaman. Tetapi realita lapangan menunjukkan bahwa siswa yang berada di kelas 3 masih berada pada tahap membaca permulaan. Dengan masalah tersebut, peneliti menawarkan sebuah solusi atau tindakan yang dapat dilakukan dengan merancang media inovatif yang dapat membantu permasalahan mengenai literasi membaca permulaan siswa sekolah dasar. Munculnya media tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang menjadi sumber referensi peneliti untuk mengembangkan media tersebut. Pertama yang dilakukan oleh Rohman dan Fardani 2025 yang mengembangkan media flashcard berbasis augmented reality untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa sekolah dasar, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Tahara et al. 2025 yang mengembangkan media kartu bergambar berbasis kearifan lokal Sasak untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa sekolah dasar. Dari dua penelitian ini, peneliti menghadirkan solusi yaitu dengan merancang kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo. Nah, media pembelajaran ini bersifat inovatif yang menggabungkan kartu bergambar dengan teknologi augmented reality untuk menampilkan objek visual secara interaktif melalui smartphone atau dapat di-share screen di sekolah dengan bantuan Smart TV. Nah, media ini bersifat interaktif, menarik, kontekstual, dan konkret. Sehingga peneliti mengembangkan kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo untuk meningkatkan literasi membaca permulaan siswa kelas 3 sekolah dasar, tepatnya di SDN 1 TK. Kemudian tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian di sini. Yang pertama, untuk menghasilkan media kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo. Yang kedua, untuk menganalisis kevalidan media kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo. Yang ketiga, untuk menganalisis kepraktisan media kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo. Dan yang keempat, untuk menganalisis keefektifan media kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo terhadap literasi membaca siswa kelas 3 SDN 1 TK. Slide berikutnya adalah manfaat penelitian.
terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pada bidang pendidikan dasar mengenai pengembangan media, pembelajaran berbasis teknologi augmented reality yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Yang kedua, manfaat praktis ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti lainnya. Kemudian di slide berikutnya, desain penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development, yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut menurut Sugiono 2013. Kemudian rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode ADA. Model ADA terbagi dalam 5 langkah, yaitu yang pertama analisis, mencari masalah awal dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, desain, membuat rancangan awal atau cetak biru produk. Yang ketiga, pengembangan, membuat produk nyata berdasarkan desain. Yang keempat, implementasi, menguji coba produk kepada pengguna. Yang kelima, evaluasi, yaitu menilai apakah produk berhasil dan memperbaiki kekurangannya. Slide berikutnya yaitu prosedur penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah seperti saya yang katakan tadi, adalah ADA, yaitu yang pertama pada tahap pertama, tahap analisis, mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis karakteristik siswa, kurikulum, materi, dan media yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu ke tahap kedua mengenai desain, yaitu merancang konsep media kartu augmented reality, menyusun materi, merancang tampilan, alur penggunaan, dan pembuatan instrumen penelitian. Yang ketiga adalah pengembangan, yaitu mengembangkan media kartu augmented reality, melakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi, dan revisi sesuai dengan saran dan masukan. Kemudian pada tahap implementasi, dilakukan uji kepraktisan produk kepada guru dan siswa, serta uji keefektifan kepada siswa kelas 3 SDN 1 TK. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi, yaitu menganalisis data hasil uji coba untuk menilai kevaliditan, kepraktisan, dan keefektifan produk, serta melakukan perbaikan akhir. Kemudian slide berikutnya, objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah media kartu augmented reality berbasis kearifan lokal Bojo yang dikembangkan untuk meningkatkan literasi membaca siswa kelas 3 SDN 1 TK. Yang kedua adalah subjek penelitian, yaitu ahli media memberikan penilaian terhadap desain, tampilan, dan aspek teknik media kartu augmented reality. Yang kedua, ahli materi, yaitu memberikan penilaian terhadap kelayakan isi, bahasa, dan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru kelas 3 memberikan penilaian dan respon terhadap kepraktisan media kartu augmented reality dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah seluruh siswa kelas 3 SDN 1 TK yang berjumlah 20 orang. Slide berikutnya adalah metode dan instrumen penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama, observasi, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi pembelajaran, penggunaan media, dan aktivitas siswa. Yang kedua, kuesioner atau angket, digunakan untuk mengetahui penilaian, tanggapan, dan respon dari ahli, guru, dan siswa terhadap media yang dikembangkan. Yang ketiga adalah tes pre-tes, dan post-tes dalam bentuk tes performa. Karena variabel terikat dalam penelitian ini adalah literasi membaca yang harus dinilai satu-satu oleh peneliti maupun wali kelas dari kelas 3. Kemudian rubrik penilaian kemampuan literasi membaca. Kemudian instrumen pengumpulan data. Ada instrumen untuk mengukur
kevalidan media. Ada lembar validasi ahli media dan juga ada lembar validasi ahli materi dan bahasa. Kemudian instrumen untuk mengukur kepraktisan media, ada angkat respon guru dan angket respon siswa. Kemudian yang terakhir instrumen pengumpulan instrumen penilaian kemampuan literasi membaca dengan menggunakan rubrik penilaian kemampuan literasi membaca. Slide berikutnya yaitu analisis data. Yang pertama, analisis data validitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase dari masing-masing subjek adalah sebagai berikut. Persentase sama dengan jumlah skor per skor maksimal idealnya dikali 100 menurut Tega et al. 2014. Kemudian, rumus yang digunakan untuk menghitung persentase keseluruhan subjek adalah persentase sama dengan F dibagi N menurut Tega et al. 2014. Ini merupakan tabel konversi tingkat pencapaian validitas menurut Adli 2020. Pada bagian analisis data kepraktisan produk, menggunakan rumus yang sama pada analisis data validitas. Kemudian juga ada tabel konferensi tingkat pencapaian kepraktisan menurut Adli 2020. Kemudian pada data analisis pada tahap analisis data mengenai analisis data keefektifan, sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan uji normalitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk yang dihitung dengan bantuan program SPSS versi 16 dengan taraf signifikan 0,05. Kemudian setelah data dinyatakan normal, dilakukan uji hipotesis, yaitu menggunakan uji Piret sample t-test untuk mengetahui selisih dari skor yang didapat saat pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan apakah media tersebut efektif atau tidak terhadap kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar. Rumus yang digunakan juga merupakan rumus uji Piret sample t-test menurut Candiasa 2020. Slide berikutnya. Baik, sudah sampai pada slide terakhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam harmoni.